Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu bittaqwil. Bapak Ibu, hari ini kita nggak kuliah. Tapi hari ini saya mau menyampaikan dulu, baru nanti kita dalam sesi curhat. Jadi lebih santai ya Bapak Ibu ya. Udah melewati 3 hari pertama yang sangat berat gitu ya. Sangat berat gitu. Tapi kita di sini semuanya Bapak Ibu sama-sama berjuang. Saya Kak Prodi berjuang, sekretaris Prodinya Bu Nurul berjuang, para wali kelas yang hebat pun berjuang, kemudian para dosennya berjuang, dan yang paling yang paling kami banggakan, Bapak Ibu semuanya berjuang. Nah gitu ya. Jadi saya sebenarnya gini, kita udah melewati satu modul dengan 3 hari, yang 3 hari ini sebagai kunci, Bapak Ibu siklusnya akan berulang sampai 10 modul ke depan. Ya kan, saya ulangi, kita udah melewati 3 hari yang berat dalam satu modul, yang alhamdulillah dosennya luar biasa ya Bapak Ibu ya, yang bisa mendukung Bapak Ibu semua, yang bisa membantu Bapak Ibu semua, walaupun ada inilah, itulah, apalah, dan sebagainya. Baik, sebelum kita masuk ke ini, bentar, saya sebentar, 5 menit. Saya cari mana dia chatnya, kan udah banyak ini ya. Nah, tadi saya periksa di grup WA Bapak Ibu semua di kelas masing-masing. Kita ada aturan di grup. Aturan di grupnya adalah saya nggak mau ngangkat telepon kalau misalnya profil, karena profil WA-nya belum berubah selama masa jabatan. Karena ini memang aturan dari pusat Bapak Ibu, ya kan? Jadi aturannya adalah Bapak Ibu yang pertama harus mengganti nama lengkap di profil WA supaya nanti tidak ada penipuan. Nah itu karena Bapak Ibu selama ini ada kasus misalnya mahasiswa menipu dosen, dosen menipu mahasiswa. Contoh dosen menipu mahasiswa. Misalnya Bu Astiani, Bu Astiana Hasibuan, saya dosen Ibu bayar saya 30 juta, saya luluskan Ibu PPG. Nah, nggak boleh. Jadi kan takut ada penipuan. Atau mahasiswa sebaliknya, nanti mahasiswa tanpa identitas tiba-tiba melaporkan bahwa Bu Sofia mengundurkan diri, Sofia Fitriani. Padahal Bu Sofia ini sehat-sehat, tapi dia mengaku bernama Sofia Fitriani. Nah, jadi untuk menghindari ini, saya kirim lagi ke grup Tuibon ini Bapak Ibu klik aja linknya, Bapak Ibu pasang dan menjadi foto profilnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi setelah itu insya Allah saya mau meladeni Bapak Ibu yang menghubungi saya via WA atau via telepon boleh. Itu udah saya kirim ke grup ya Bapak Ibu. Silahkan, boleh sambil mendengarkan saya, boleh diubah. Bu, gimana cara ubahnya Bu? Itu kan ada yang nomor poin 1. Silahkan menggantikan foto profil dengan foto Twibbon. Nah, Bapak Ibu klik aja link itu. Nanti setelah diklik, dia minta foto Bapak Ibu. Bu, boleh fotonya satu keluarga. Sama anak, sama istri boleh sebenarnya. Tapi lebih baik memang foto sendiri. Baru tinggal upload di foto WA. Bukan status WA ya Bapak Ibu, tapi di foto profil WA-nya. Nah, namanya harus lengkap di di identitas WA. Supaya para dosen pun yakin, oh ini benar Bu Haryani. Ini benar Pak Aris Bekti.
Ya kan? Oh, ini benar Bu Eprianti, Pak Edi Susanto, dan lain-lain. Oke. Nah, sebelumnya saya mau screenshot dulu. Maaf, bukan screenshot. Mau share screen dulu. Supaya kita mengingat dulu. Sebentar. Nah, bahan penting kita. Nah, ini ya. Ini udah saya sampaikan kemarin itu waktu kita masa orientasi. Mungkin Bapak Ibu lupa. Supaya kejadian modul 1 tidak terulang di modul 2. Bapak Ibu nampak kan yang saya share screen ya? Oke. Kita sekarang berada 1 bulan pertama atau 30 hari. Yaitu pedalaman materi. Nah, pedalaman materi itu hari pertama setiap modul. Saya ingati, saya ulang. Hari pertama setiap modul. Berarti hari pertama setiap modul tuh Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nah, itu hari pertama. Hari keduanya apa? Selasa, Jumat, Selasa, Jumat, Selasa, Jumat. Hari ketiganya apa? Rabu, Sabtu, Rabu, Sabtu. Minggu kita libur. Minggu ini kenapa? Saya refleksi dulu supaya Bapak Ibu besok udah siap berperang lagi. Tapi ini santai, makanya saya bilang boleh sambil jalan, boleh sampai ibu-ibu boleh sambil masak, bapak-bapak sambil berkebun boleh, asal pakai headset dengar saya ya. Nah, hari pertama wajib pretest. Makanya saya bilang waktu itu kalau hari pertama tuh misalnya malam Senin, malam Kamis terbangun jam 3 mau tahajud atau nunggu-nunggu sholat subuh. Buka terus aplikasinya. Pretest bentar atau habis sholat subuh. Nah, pretest terus. Ketika Bapak Ibu mengetik mulai, artinya Bapak Ibu sudah menjalankan waktu. Jadi tangannya nggak boleh latah. Saya ulang sekali lagi. Ketika Bapak Ibu sudah menekan tombol mulai, maka artinya waktunya sudah dimulai untuk pretest. Jangan latah tangan Bu, saya salah tekan Bu. Kayak mana ini Bu? Ibunya nggak bisa tolong Bapak Ibu. Karena itu udah sistem dari pusat, dari Kemenak. Ibunya nggak bisa bantu. Makanya saya bilang kemarin itu, kalau mau ujian, konsen. Fokus. Fokus yang dimaksud apa? Fokus yang dimaksud adalah kita menyiapkan waktu maksimal 10 menit, ya kan? Maksimal 15 menit untuk kita duduk di depan laptop untuk ujian. Nah, gitu. Nah, setelah itu jangan ada gangguan. Kayak saya bilang juga apa? Kalau memang maaf saya ngomongnya begini. Kira-kira perut kita ini kalau subuh itu adalah sedang harus pengeluaran BAB. Berarti kita fokus dulu aja dulu ke BAB Bapak Ibu. Nggak usah menjawab pertanyaan dulu. Kenapa? Nanti lagi ujian, lagi di situ sesak ke kamar mandi. Ya kan, ke toilet. Nah, atau saya butuh sarapan dulu Bu, biasa. Boleh sarapan dulu. Setiap orang punya manajemen waktu yang berbeda, setiap orang harus mengatur manajemen waktunya, maka setiap orang juga tahu tentang dirinya sendiri. Di mana tahu tentang diri sendiri? Oh, saya biasa kalau jam segini tuh harus masak dulu, harus makan dulu. Atau sebelum ujian, saya nggak bisa berpikir dulu kalau mau itu. Terserah. Tapi intinya ketika Anda, Bapak Ibu memulai, berarti Bapak Ibu sudah menekan itu dan waktu terus berjalan. Jadi waktu mundur dia. Nah, yang kedua, ada beberapa kegiatan di pedalaman materi ini, Bapak Ibu,
Bapak Ibu wajib meresume KB1, KB2 yang udah Bapak Ibu jalani di modul 1. Kemudian analisis bahan ajar, maaf saya ulang, resume KB1, KB2, KB3, KB4, itu analisis bahan ajar 1, 2, 3, 4, kemudian materi tambahan oleh dosen, kemudian tugas analisis PBL untuk pedagogik. Kita pedagogik dulu, 4 modul pedagogik. Baru nanti masuk ke profesional PJBL. Dan setiap hari pertama sama hari kedua setiap modulnya, artinya Senin, Selasa, Kamis, Jumat, itu pasti ada tes formatif. Ingat. Aduh, kemarin ada kelas yang nggak ada ikut tes formatif, Ibu. Kayak mana itu, Ibu? Mohon maaf, Bapak-bapak. Bapak Ibu merusak sistem. Kalau nggak ikut tes formatif, maka tidak bisa TAM, tes akhir modul. Bu, saya nggak ngumpul resume KB1. Oh, nggak bisa ikut TAM. Saya nggak ikut, saya semua udah saya kumpul, Bu. Cuman saya nggak analisis bahan ajar KB3. Nggak bisa. Karena syarat karena syarat mengikuti TAM adalah resume KB1, KB2, KB3, KB4. Analisis bahan ajar 1, bahan ajar 2, bahan ajar 3, bahan ajar 4. Kemudian tugas analisis PBL di pedagogi, PJBL di profesional. Dan yang terakhir, tes formatif. Ada kan kemarin Bapak Ibu yang nggak bisa ikut TAM gara-gara tidak ikut formatif? Dan kacau panitia. Panitia harus menghubungi panitia pusat untuk minta izin dibukakan. Padahal nggak boleh. Tapi karena modul 1, ya udah dikasih dispensasi. Tapi ingat, di modul 2 tidak ada. Tidak boleh. Nah, kalau di resume, bentar ya. Kalau di resume, seandainya tugas Bapak Ibu dibalikkan sama dosen, tolong dikerjakan lagi. Artinya nilainya belum maksimal, itu para dosen tuh bukan bukan menyusahkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu membantu Bapak Ibu supaya nilainya maksimal. Ini resume ini dibantu sama dosen kalau Bapak Ibu pun mau berusaha. Nah, jangan dibalikkan, udah dibalikkan sama dosen, terus Bapak Ibu pun balikin lagi tugasnya. Aduh, ini yang salah udah dibalikin sama dosen. Dibalikin lagi kesalahannya. Dibalikin lagi kesalahannya. Ini kayak mau ajak perang dosennya. Tak boleh gitu. Jadi usahakan diperbaiki. Analisis bahan ajar bahan ajar begitu juga. Begitu juga PBL. Sama tes formatif. Ingat, hari pertama setiap modul tes formatif. Hari kedua setiap modul juga tes formatif. Bu, ibaratnya gini Bapak Ibu. Kok kita di sekolah dulu kan ingat. Kalau resume ini, analisis bahan ajar ini, tugas analisis PBL, PJBL ini, materi tambahan ini, dan tes formatif ini, itu adalah ujian akhir sekolah. Jadi ibu guru kita itu bisa bantu kita nilainya. Tapi TAM ini kalau nggak ada menyelesaikan semua ini, itu ujian tuh Bu? Ujian nasional. Langsung dari pusat. Nggak bisa kami bantu. Ini langsung di sistem TAM itu. Makanya kalau tidak lulus
tidak sesuai kriteria 70, itu KKM 70, maka remedial. Remedial. Capek remedial itu, Bu. Makanya saya bilang seriusnya di pertama kedua tuh ikutin aja terus. Sama. Bu, kami lelah, Bu. Iya, sama. Tapi Bapak Ibu lagi berjuang. Yang lelah itu tiga bulan cuman, Bu, Bapak. Tapi insya Allah kalau Allah izinkan Bapak Ibu lulus, mudah-mudahan lulus semua, itu hasilnya bertahun-tahun, insya Allah. Jadi jangan sampai salah langkah, salah manajemen waktu. Nah, itu dia. Ya, bagian ini wajib. Kita masih 1 bulan ini. Kerjaan kita ini cuman pretest, resume, analisis bahan ajar, tugas analisis, telekonferensi, materi tambahan, tes formatif, remedi. Remedi. Jadi harus dikerjakan. Nah, yang perlu diingat, jangan plagiarisme. Plagiarisme itu mengcopy tugas punya kawan dikerjakan. Bukan dosen yang periksa. Ketika Bapak Ibu upload, masukkan ke sistem, maka sistem langsung mendeteksi. Nah, ada kejadian satu kelas. 1 orang udah diperiksa nih sama dosennya. Dikasih dong nilai bagus. Ketahuan ada 1 orang nyusul di belakang diperiksa. Oh, langsung sistem mendeteksi. Sama ini plagiarisme, sama persis. Diubah Bapak Ibu. Diubah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyesal gitu. Makanya saya bilang kita harus lagi berusaha ini, lagi berjuang sama-sama. Ya. Jadi betul-betul dipelajari bahan ajarnya supaya tidak ketinggalan. Nah, Bu, saya sering kali nggak lihat HP. Itu yang sekarang harus sering lihat HP. Kelas Sultanah lihat, kelas Nahrasyah lihat, kelas SKI lihat, kelas Akidah Akhlak lihat. Apa yang diumumkan wali kelas itu hal penting. Apa yang diumumkan dosen itu hal penting. Kalau seandainya Bapak Ibu kewalahan, boleh bertanya sama teman yang sudah. Saling sharing kita, Bu, karena kita pembelajar dewasa. Kita bisa mencari informasi di internet, kita bisa mencari informasi di manapun. Ya, baik. Saya lanjutkan nih. Nah, ini. Di sini, pendalaman materi kita yang selama 1 bulan ini, ada 10 modul. Ini masih saya ulang. Supaya kita nggak lupa. Ada 10 modul. Kita masih belajar di 4 modul ini, pedagogi. Ini masih sistem pembelajaran semua. 1 modul 3 hari. Nah, setelah siap modul ini, maka baru konsentrasi ke modul profesional. Apa? Kalau yang PAI berarti bidangnya kepaian. SKI ke SKI-an. Kalau akidah akhlak ke akidah akhlakan. Nah, itu dia. Ini yang kita kerjakan selama 1 bulan pertama ini. Oke. Nah, baliklah ini. Ini loh Ibu, siklus kita yang harus diingat. Hari pertama itu semua modul, berarti ada 10 modul. Hari pertama yang Bapak Ibu lakukan, pretest atau unduh materi dulu. Mana yang duluan boleh, mana yang duluan bisa. Biasanya pretest dulu baru bisa unduh materi. Tapi nggak tahu juga sistem sekarang. Ya kan? Udah Ibu lewati nih hari pertama modul 1 kan semua kan? Bapak Ibu kan? Pretest. Ini penyamaan persepsi kontrak belajar. Ini nge-zoom. Nge-zoom kita sama dosen. Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Bu, nge-zoomnya berapa lama? Tergantung kesepakatan sama dosen. Nah, jadi kesepakatannya sama dosen.
Nanti jumpa sama dosen di Zoom. Inilah menyamai persepsi. Nah, ini Bu, Bapak Ibu, ada KB1, pelajari terus KB1-nya. Ada KB2, pelajari KB2-nya. Udah pelajari KB1, buat terus resumenya. Jangan lagi nunggu nanti ke nanti, nggak bisa. Karena kasihan Bapak Ibunya nanti. Pelajari KB2, buat terus resume. Karena ini semua harus di-upload. Baru analisis bahan ajar KB1. Analisis bahan ajar KB1, analisis bahan ajar KB1. Usahakan semua ini sudah selesai sebelum jam 5 sore. Bu, kenapa Bu? Karena Bapak Ibu mau tes formatif KB1 dan KB2. Tes formatif KB1 dan KB2. Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, membuat resume KB1 tidak plagiarisme, dibaca yang betul. Membuat resume KB2 juga tidak plagiarisme. Analisis bahan ajar KB1 juga tidak boleh plagiarisme. Oke, lakukan tes formatif KB1 sebelum jam 6 sore. Jam 6 paling telat masuk ke sistem. Tes formatif KB1 itu, tes formatif KB1 itu sama kayak TAM, tes akhir modul. Jadi ketika Bapak Ibu klik, berarti itu udah memulai. Udah mulai ujian. Waktunya udah diatur sama sistem. Makanya kalau udah mau tes formatif, TAM, itu harus fokus, jangan ada gangguan, jangan ada terdistrak sedikit pun. Bu, apa boleh tes formatif KB1 dan KB2-nya untuk hari kedua? Tidak boleh. Saya tidak ada lagi, nggak berani lagi ngambil resiko kalau Bapak Ibu nggak mengikuti langkah-langkah ini di hari pertama. Bu, janganlah sampai jam 18, Bu. Ya kan? Kami kan buat resume, analisis bahan ajar, tuh formatif. Bapak Ibu, kita sama-sama saling berjuang, saya bilang lagi. Kalau Bapak Ibu mau nyumpul jam 9 malam, yang pertama pertanyaan saya, kapan dosennya periksa? Yang kedua, kalau udah diperiksa ternyata tidak sesuai dan harus dikembalikan, kapan Bapak Ibu revisi? Kapan Bapak Ibu upload? Kapan lagi diperiksa yang kedua kalinya sama dosen, dan kapan dinilai dosen, kapan istirahat dosen. Sedangkan jam 23.00 semua nilai hari pertama harus masuk ke sistem LMS. Paham Ibu-ibu, Bapak-bapak semua? Paham? Paham. Paham, Bu. Paham. Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Bu, ini saya buat ke anak-anak, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita sama-sama. Apa, Bu? Sama aja. Ya, Bu. Sama Bu, kami juga anaknya nih. Kita kan belajar harus yang menyenangkan. Iya, iya. Nggak apa-apa sih, kita bebas. Pokoknya saya nggak mau buat Bapak Ibu hari ini stres, makanya saya bilang santai. Boleh sambil makan, sambil minum, boleh ibu-ibu sambil masak, boleh. Penting dengar saya. Sejahterakan mahasiswa Bu namanya. Zoom, saya lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk hari kedua. Ingat, hari kedua tidak jauh beda sama hari pertama.
Bedanya kalau hari pertama ada unduh materi dan pretest. Kalau hari kedua tidak ada unduh materi dan pretest. Kenapa? Karena sudah diunduh dan sudah dipretestkan di hari pertama. Sebelum pelaksanaannya ini nanti ada kontrak sama dosen. Bapak Ibu nanti di WA. Nanti kita nge-zoom-nya jam sekian ya. Bapak Ibu nanti nge-zoom-nya jam sekian, itu kita kesepakatan sama dosen. Nah hari kedua ini apa? Kalau hari pertama itu pelajari KB1, KB2, resume KB1, KB2, analisis bahan ajar KB1, KB2, tes formatif KB1, KB2, segala hal tentang KB1, KB2, maka pada hari kedua berkaitan dengan KB3, KB4. Pelajari KB3, Pak, Ibu, dengan betul-betul. Buat resumenya KB3, KB4. Analisis bahan ajarnya KB3, KB4 yang betul-betul. Jangan plagiarisme. Bapak Ibu mau jadi guru profesional. Kalau Bapak Ibu mau jadi guru profesional, supaya uangnya nggak haram, belajarnya juga profesional. Nggak boleh ngopi-ngopi. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu juga harus menjadi guru profesional. Banyak loh kita tahu. Bapak Ibu tuh udah berjuang bertahun-tahun nunggu waktu ini. Jangan disia-siakan. Dengar instruksinya. Kami insya Allah siap membantu. Tapi bukan bantu buat resume ya. Bukan bantu buat analisis bahan ajar ya. Nah jadi gini, kita memperjuangkan diri sendiri. Insya Allah Allah mudahkan semua. Nah kegiatan ini. Amin. Allahumma amin ya. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu semua meresume. Resume yang betul. Baca yang betul. Nah, KB4 juga begitu. Analisis bahan ajar. Upload semua. Nah, setelah itu tes formatif seperti biasa. Mempelajari, membuat analisis bahan ajar. Itu usahakan sampai sebelum jam 5. Bu, itu aturan mutlak. Tidak, Bapak Ibu. Tapi itu manajemen diri kita menjadi guru profesional. Kita harus mengatur waktu. Jadi, Bapak Ibu pelajari KB3, buat resume KB3, kemudian analisis bahan ajar KB3. Pelajari KB4, buat resume KB4, pelajari bahan ajar KB4, upload. Oh, alhamdulillah, udah selesai nih saya. Udah jam 5. Siap-siap tes formatif KB3 dan KB4. Sebelum jam 6. Supaya jam 6 itu dosen udah mulai periksa resumenya, periksa bahan ajarnya. Kalau tes formatif nggak payah diperiksa Bapak Ibu. Udah sistem langsung dapat skornya. Kan udah pengalaman Bapak Ibu kan? Langsung keluar nilainya berapa benar, berapa salah. Nah, Ya, 40 keluarnya kemarin, 60. Oh mantap, hebat ini emang orang Lampung juga nih. Oke, dah. Kita lanjut. Ini hari kedua. Nilai harus masuk di hari kedua. Sama seperti hari pertama. Jam berapa? Jam 11 malam dosen sudah paling telat upload nilai. Nah, jadi jangan sampai Bapak Ibu nggak, aduh Bu saya nggak ingat. Aduh Bu saya ini nggak ada lagi nggak ingat, udah pengalaman di modul 1. Nah, pokoknya nggak boleh nggak ingat, udah pengalaman modul 1. Semua harus ingat, udah tahu siklusnya. Masuk ke hari ketiga. Ini hari penentuan Bapak Ibu. Lewat nggak modul 1 atau enggak? Pertama, melakukan analisis tugas PBL atau PJBL. Bu, apa sebenarnya PBL tuh, Bu?
PBL itu adalah problem based learning. Oke, pembelajaran itu berbasis masalah. Apa masalahnya yang harus dilihat? Dan problem based learning ini dipelajari di pedagogi. Untuk mempelajari PJBL atau kalau PJBL ini project based learning. Pembelajaran berbasis project. Kalau mau tahu gimana langkah PJBL, maka harus pelajari PBL. Artinya, Bapak Ibu harus menguasai dulu PBL ini. Makanya, apa dibilang dosen di hari ketiga, Bu? Tolong analisis tugas PBL ya, Bu. Kerjakan terus pelan-pelan, pelan-pelan. Refleksi perkuliahan itu sama dosennya. Belajar mandiri. Ingat, TAM itu, tes akhir modul, itu ujian nasional, ingat aja. Ujian nasional udah dibuka dari jam 14.00 sampai jam 6 sore. Waktunya 12 menit untuk pedagogik ini. Maaf. Berapa menit ya kemarin? 15 ya Bapak Ibu ya? Lupa saya. Waktu 20, Bu. 20 ya, 12 menit. 20 menit soal 12. Kembali saya. Soalnya 12. Benar. Soal 12, waktunya 20 menit ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, itu. Artinya, saya ulang lagi. Kalau di hari pertama dan kedua Bapak Ibu tes formatif 10 sampai 15 menit misalnya 5 soal. Nah, ini TAM ini hanya 20 menit tapi 12 soal. Nah, tapi penentuan TAM ini bisa dilaksanakan kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan membuat resume. Sudah ada di-upload di hari pertama. Analisis bahan ajar ada di-upload di bahan pertama. Hari pertama kedua. Tes formatif hari pertama kedua. Kalau belum mengerjakan itu ada yang bolong, berarti Bapak Ibu tidak bisa ikut TAM. Akhirnya gagal modul 1. Ibaratnya gini, ada ujian nasional bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Ya kan? Itu ujian nasional kan Bapak Ibu kan? Pas di ujian akhir sekolahnya kita disuruh pelajari KB 123, membuat resume KB 123, pelajari. Terus analisis bahan ajar KB 123, dan tes formatif. Itu ujian akhir sekolah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Tapi ternyata di KB, bukan di KB, di TAM-nya, TAM ini kan ujian nasional. Di bahasa Indonesia, Bapak Ibu nggak lulus. Tapi matematika sama bahasa Inggris lulus. Pertanyaan saya, lulus nggak ujian nasionalnya? Lulus nggak Bapak Ibu? Enggak. Tidak. Bapak Ibu udah tahu itu nggak lulus. Begitu juga dengan modul. Nah, kalau mau modulnya semua lulus, maka Bapak Ibu harus mengikuti langkah-langkahnya. Syarat mengikuti TAM adalah tugas PBL atau PJBL lengkap, tes formatif KB1, KB2, KB3, KB4 lengkap, analisis bahan ajar KB1, KB2, KB3, KB4 harus lengkap, dan yang terakhir membuat resume KB1, KB2, KB3 harus lengkap. Nah, ini dia kan. Nah, pretest per modul 1 kali. Soalnya udah disediakan oleh LMS. Semua terakumulasi. Kemarin kayak gitu juga. Nah. Lihat, apalagi tagihan dalam pendalaman materi. Yang pertama pretest, 1 modul 1 kali. Yang kedua, ini resume per KB. Berarti 1 modul ada 4 resume.
Karena KB1, KB2, KB3. Ya kan? Nah, ada 3 komponennya dalam mengerjakan resumenya. Apa? Peta konsepnya, daftar materi bidang studi yang sulit dipahami pada modul, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran, ini diresumekan. Nah, ini yang Bapak Ibu penting untuk meresume. Ada 3 poin yang dinilai sama dosen. Nah, apalagi yang ditagih dalam pendalaman materi? Tadi analisis bahan ajar. Nah, apa analisisnya? Yang tadi KB1, KB2, KB3, KB4. Apa yang dianalisis? Kalau komponen analisis bahan ajar 2023, tuliskan minimal 3 konsep dan deskripsi yang Anda temukan dalam bahan ajar. Lakukan kontekstualisasi atau pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial, merefleksikan hasil kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran bermakna. 3 komponen analisis bahan ajar ini itu pertanyaan yang sama, tetapi dalam modul yang berbeda, 10 modul berbeda. Asik itu aja. Makanya kalau modul 1 Bapak Ibu mengikuti instruksi ini, pas modul 2 sudah paham alurnya. Modul 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pun paham apa alurnya. Nah, ini yang saya bilang. Cek kemiripan tugas. Kemarin ini dia. Kalau di data dosen, ini 100% tingkat pengiripannya, berarti dia mengcopy semua punya teman. Atau mengcopy semua di internet. Ini udah dinilai, skornya 50. Maka ini yang buat bukan dosen Bapak Ibu, tetapi sistem. Ya nilai dosen. Nah gitu. Begitu juga dengan tugas PBL sama PJBL. Sudah dinilai dan dikomentari sama dosen, ini tingkat plagiarismenya 100%. Misalnya. Tingkat plagiarismenya. Nah, itu sebagai contoh. Tes formatif. Ingat, tes formatif dilakukan hari pertama, hari kedua setiap modul. 5 soal, durasinya 10 menit, berbasis HOTS. Nah, ini tugas PJBL. Dan PBL per modul 1 kali. Kalau pedagogi, kita masih pedagogik nih, problem based learning. Mas. Oke. Problem based learning untuk pedagogi, sedangkan project based learning untuk profesional. Perhatikan ini. Maaf Bapak Ibu ya. Biasa kan kita hari Minggu. Anak-anak manggil. Baik, kita lanjut. Gimana sebenarnya langkah PBL itu? Ini modul 1 nih. Kemarin Bapak Ibu punya masalah yang diberikan di modul 1. Masalahnya dari Ibu Susi, Bu Fauziana, Bu Nurhawani, dan Bu Nur Aini. Benar ya? Itu tugas PBL-nya identifikasi masalah pembelajaran. Nah, besok modul 2. Modul 2 tuh nggak lagi mengidentifikasi. Masalah yang pertama kemarin itu harus sama. Pakai masalah yang pertama kemarin. Eksplorasi penyebab masalahnya. Kemarin kita udah identifikasi di modul 1. Sekarang kita mengeksplorasi penyebab masalahnya melalui review literatur dan realitas. Ini untuk modul 2 besok, Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu kan modul 3. Ini lagi, analisis penentu penyebab masalah di modul 1 itu apa? Dan yang terakhir, modul 4 pedagogik, PBL-nya adalah Bapak Ibu menetapkan solusi masalah, evaluasi, dan refleksi terhadap pilihan pemecahan masalah, langkah, dan solusinya. Ini langkah PBL dan PJBL.
PJBL-nya ini sebelah kiri nih yang warna hijau. Nggak mau saya jelasin sekarang. Nanti aja kok udah mau masuk kelas profesional. Jadi Bapak Ibu nggak pening. Ini kita bicara dulu untuk pedagogi. Bisa ya? Sepakat ya? Biar nggak pening ya. Kita belajar PBL ini. Nah, jadi kemarin Bapak Ibu modul 1 identifikasi masalah pembelajaran. Besok Senin mulai eksplorasi penyebab masalah dan melalui review literatur dan realitas. Senin Selasa Rabu tuh kerjaannya. Hari Kamis Jumat Sabtu modul 3. Analisis penentu penyebab masalah. Dan Senin Selasa Rabu depan lagi, yang terakhir modul 4, penetapan solusi masalah, evaluasi dan refleksi terhadap pilihan pemecahan masalah, langkah dan solusinya. Nah, ini dia. Jadi langkah 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita masih di pedagogi. Oke, ini tugas PBL tadi. Nah, ini pola PBL-nya. Nah, ini boleh Bapak Ibu foto. Kalau identifikasi masalah, pembelajaran berarti poinnya A, B, C, D. Kalau nomor 2, eksplorasi penyebab masalah, itu besok modul 2 A, B. Modul 3 A, B ya. Coba boleh difoto untuk disimpan biar tahu bahan untuk besok. Jangan ini. Jangan kewalahan. Udah ya? Oke. Masuklah. Ini PJBL nggak saya jelasin dulu. Nah. Remedial. Nah. Tamnya itu sudah 70 ke atas. Tes akhir modul sudah 70 ke atas, maka Bapak Ibu nggak perlu remedial. Tetapi kalau 60 sampai 70 udah ada aturannya di sistem LMS, maka harus menggunakan sinkronus, menggunakan mendung tugas remedial. Kemarin udah lihat kalau nilai Bapak Ibu 50 ke bawah ada dia petunjuknya. Kalau 50 sampai 60 ada petunjuknya, 60 sampai 70 ada petunjuknya. Nah, ini tes akhir modul. Tes akhir modul itu per modul 1 kali. Aktivitas ini dilakukan penilaian hanya bisa dilakukan di hari terakhir. Dan tes ini sudah diselesaikan oleh LMS. Optionnya ada 5 A, B, C, D, E. Sebelum mengerjakan TAM, mahasiswa diberi waktu belajar mandiri terlebih dahulu. Jadi lebih fokus. Ini materi tambahan dari dosen seperti jurnal, artikel, video. Kan udah kemarin ya. Udah tahu. Oke. Oke, saya stop share-nya dulu. Kita ambil satu materi lagi ya. Bapak Ibu boleh sambil makan minum. Sediakan sendiri, saya nggak nyediain. Bu Zahara, kemana Bu Zahara di mobil? Mau kemana Bu Zahara suaranya? Boleh bertanya dulu, Bu? Dibuka dong kameranya, Pak Ardian. Bu apa, Bu? Bu apa? Hati-hati jalan ya. Bertanya dulu, Bu. Boleh, Pak Ardian. Boleh, Pak Ardian. Silahkan, Pak Ardian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Ya. Ini saya dari Provinsi Riau. Kelas apa Bapak, Pak? Pak Ardian? Putus. Pak Ardian kelas apa? Kebetulan kami ini dari Riau nih, Bu, dari Riau. Kebetulan lagi di jalan, ini berhenti di tempat orang nih. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Ardian kelas apa? Kelas apa dulu ini? Kelas SKI, Madrasah SKI, atau Akidah Halal, atau Sultanah, atau Nahrasiyah? Madrasah SKI, Bu. Oh, oke, silakan. Apa masalahnya? Mau ditanyakan tentang kemiripan tadi. Berapa persen yang tugas? Sebentar ya. Sebentar kita mute dulu, oke.
Oke, dah silakan Pak Ardion. Oh, gini, Bu. Berapa persen kemiripan yang diatur oleh sistem tersebut? 35%. Soalnya kemarin pernah Maksimal 35%, 35%. Ya, Ya. lebih dari situ Oke. tidak boleh. Oke, Bu, makasih itu aja. Baik. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti baru sesi tanya jawab dan curhat. Boleh. Satu Oke, aja oke. lagi. Satu lagi nih. Nah, ini dia. Kita ke menu dulu. Saya mau coba ke menu tampilan. Kemarin banyak yang bermasalah. Saya maklumi karena itu hari pertama. Ini kan ibu-ibu udah mau loginnya udah tahu. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu saya bilang. Coba perhatikan rekapitulasi kegiatan nilai. Ini kan Bapak Ibu udah bisa lihat sendiri ya. Rekapitulasi kegiatan nilai Bapak Ibu sendiri. Apakah Bapak Ibu remedial atau tidak? Syarat kegiatan TAM di sini adalah kalau Bapak Ibu, maaf. Kalau Bapak Ibu menyelesaikan pretest, saya menulis dulu sebentar. Nah, kalau pretest ini udah Bapak Ibu jawab, KB1 udah dijawab, KB2 udah jawab, KB3 dijawab, KB4. Ini rata-rata average. Kemudian, itu tadi resume. Sekarang diskusi KB1, KB2, KB3, KB4, average lagi. Kemudian tes formatif. Nah, maka Bapak Ibu baru bisa melaksanakan TAM. Kalau seandainya ada Bapak Ibu ketinggalan KB1, nggak bisa melaksanakan TAM. Aduh Bu, saya ketiduran, nggak ada kata ketiduran, tolong. Pusing kepala Ibu, pusing kepala Barbie. Ini ujian. Nggak bisa saya bantu lagi Bapak Ibu kalau Bapak Ibunya ketiduran alasannya. Ya, pokoknya nggak boleh. Nggak ada cerita ketiduran. Saya bilang. Nggak mau terima saya. Karena itu bukan tugas saya, tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang kebingungan. Kalau misalnya alasannya ketiduran, lupa. Bu, kayak mana ya Bu? Kami jaringan nih susah. Mohon maaf. Kami tahu, paham. Kita cari tempat pas mau ujian yang bisa membantu kita untuk ujian. Nah, kita cari tempat yang bisa. Tuh, makanya saya bilang itu sore. Nah, gitu. Yang lain bisa dikerjakan di rumah. Ya, baik. Ini Bu, kemarin ada saya cek biodata ada yang belum isi. Akan berpengaruh ke PD Dikti sama nomor induk mahasiswa. Tolong diisi Bapak Ibu, fotonya diupload. Tempat tugasnya di mana diisi? Kalau ada yang belum isi. Kalau ada yang belum isi, ini cerita bagi yang belum isi, belum lengkap. Bentar ya Bu ya. Lanjut. Izin bertanya, Bu. Bentar Bu ya, nanti sekalian ya Ibu sayang ya. Simpan di jawabannya ya. Ya. Oke. Nah nih. Kalau ini udah pandai lah Bapak Ibu, udah ada lewati modul 1. Nah ini juga sudah. Nah ini untuk apa namanya nih? Tes formatif. Pretest saya bilang. Ini tes pretestnya Bapak Ibu juga udah lewati. Waktunya sudah tahu tempat berjalannya di mana. Itu udah Bapak Ibu lewati. Nah, ini memilih modul, menu aktivitas Bapak Ibu juga sudah. Nah ini tugas resume KB1, KB2, KB3, KB4. Itu juga. Jadi saya yang bagian ini nggak terlalu karena Bapak Ibu udah praktek sendiri. Kita lihat di menu mana ya saya. Ada yang mau saya cek. Tes akhir modul ini. Lagi-lagi saya ingatkan. Tes akhir modul tidak bisa ditekan kalau misalnya Bapak Ibu tidak menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah
melesaikan tes akhir modul, nah ternyata ada remedial, langsung dapat tugasnya. Nah, ini tugasnya. Tugas remedial, mencari artikel, membaca itu adalah kalau misalnya dia kurang dari 50. Nah, itu diupload. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu nggak banyak yang remedial kemarin. Ada hanya berapa orang saya evaluasi. Nah, ini adalah TAM yang udah Ibu lewati kan kemarin, kayak kemarin. Pada menu modul peserta harus aktif membaca penjabaran materi pada modul, tugas resumenya, video pendukungnya, diskusinya, dan materi pembelajaran. Yang harus dikerjakan mahasiswa, lagi-lagi pretest, tes formatif, tes remedial. Ini ada menu chat, boleh sama dosen, video conference. Nah ini, jangan dilewati video conference. Karena itu akan berakibat nanti Bapak Ibu kurang informasi. Ini waktu yang bebas ya, tentatif sama dosen. Oke, baik, selesai nih saya ngobrol-ngobrol terkait materi. Tunggu, saya kasih kesempatan kelas Sultanah dulu, satu orang. Kelas Sultanah ada yang mau ngomong? Ada? Nggak ada, mau curhat? Bu. Ada, Bu. Aisyah Fitriani, Bu. Aisyah, oke. Bu Aisyah dulu ya. Oke, silakan Bu Aisyah. Apa yang Bu Aisyah mau ngomong? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan nama saya Aisyah Fitriani, kelas Sultana dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Ibu. Bu, bisa tolong jelaskan lagi, Bu, tentang analisa bahan ajar. Saya tuh karena bahasanya terlalu hot, jadi saya agak nggak paham maksud dari instruksinya. Iya, analisa bahan ajar. Tadi berarti di bagian ini ya, di bagian PDF. Sebentar saya buka. Sebentar ya. Oke, ini dia. Oke, saya share screen. Apa itu analisa bahan ajar? Ini yang paling penting. 3 poin ini. Nah, boleh difoto, boleh dicatat. Yang pertama, kita dikasih bahan ajar. KB1. Ya kan? Contoh nih KB1. Nah, di KB1 itu tuliskan minimal 3 konsep dan deskripsikan yang Anda temukan dalam ajar. Apa sih 3 konsep yang Bapak Ibu temukan di KB1? Dari udah dipelajari KB1, kegiatan belajar 1, apa 3 konsep yang Ibu temukan? Contoh misalnya terkait kampus Merdeka, misalnya 1, 2, miskonsepsi siswa, 3, kecemasan belajar, misalnya. Nah, itulah 3 konsep. Nah, deskripsikan. Oh, Merdeka Belajar itu begini, begini, begini menurut Bapak Ibu. Yang ditemukan dari bahan ajar. Oh, miskonsepsi belajar siswa begini, 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 begini. Oh, kecemasan belajar siswa begini, begini. Jadi ada 3 konsep yang Bapak Ibu temukan di KB. Karena ada 4 KB kan? Ada 3 konsep yang ditemukan. Misalnya kita bicara KB1. Ada 3 konsep yang ditemukan di KB1. Kemudian konsep itu Bapak Ibu deskripsikan. Bapak Ibu jabarkan. Kalau saya gini. Kalau saya suka tuh menjelaskannya makanan misalnya. Ditampilkan sebuah nasi goreng bumbu terasi. Tuliskan minimal 3 konsep yang Bapak Ibu temukan dari nasi goreng ini.
Yang pertama, rasa. Yang kedua, bumbu. Yang ketiga, tampilan. Nah, itu 3 konsepnya, ya kan? Pasti mudah deh kalau makanan. Dah. Rasa. Apa sih deskripsi rasa tentang nasi goreng itu? Oh, nasi goreng ini rasanya termuat bumbu rempah secara tradisional seperti bawang merah, bawang putih, bla 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 bla, dan dibumbui dengan sedikit terasi. Mungkin ya. Dah. 2. Apa tadi? Lupa saya yang kedua, lupa apa namanya? Tampilan ya. Tampilan. Tampilan. Tampilannya bagus nggak platingnya? Platingnya itu menggoda nggak? Yang dikatakan menggoda itu maksudnya rapi nggak gitu. Nah, itulah. Dan lain-lain. Begitu. Ini tuliskan minimal 3 konsep. Dah. Sekarang yang kedua, lakukan kontekstualisasi atau pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Kontekstualisasi. Kontekstual, Bu. Kontekstual, Pak. Nyata. Apa bahan tadi? Kalau tadi tentang kurikulum merdeka, konteksnya di lapangan itu bagaimana dengan realitas sosialnya? Kita paparkan secara sosialnya gimana? Miskonsepsi gini, kalau miskonsepsi misalnya siswa, kan di deskripsi yang pertama itu yang tuliskan 3 konsep, misalnya ambilnya miskonsepsi. Siswa salah dalam siswa salah dalam memahami konteks pembelajaran tentang tayamum. Nah, kontekstualisasi atau pemaparan materinya adalah tayamum itu hal yang digunakan ketika air tidak ditemukan atau bla 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 bla. Pak Khalid jangan dulu coret-coret ya, Pak. Dah. Realitas sosialnya apa? Misalnya, ini menurut saya ya, Bapak Ibu boleh mengembangkan lagi. Realitas sosialnya adalah ada juga daerah-daerah yang memang kekurangan air di mana memerlukan pensucian diri melalui tayamum. Namun harusnya ada usaha dari pemerintah untuk membangun sanitasi yang baik, kemudian membangun air supaya wudhu juga tidak hanya menggunakan tayamum, tetapi juga menggunakan air mengalir. Nah, itu kontekstualisasi atas pemaparan materi. Jadi itu masuk ke konsep Bapak Ibu. Nah, refleksikan hasil kontekstualisasi materi ajar dalam pembelajaran bermakna. Gimana pembelajaran bermakna itu? Pembelajaran yang anak itu bisa ingat, bukan bisa hafal. Nah, tayamum itu karena caranya tangan, terus muka, terus ini siku. Udah cukup 3 itu langkah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya takut salah, ini saya lupa. Kenapa saya keilmuan saya dokter pendidikan matematika. Jadi kalau salah Bapak Ibu, Ustadz, mohon maaf, ini saya konfirmasi dah. Nah, itu masih kita mentransfer ilmu. Nah, tayamum itu begini. Itu masih mentransfer ilmu. Gimana pembelajaran bermakna? Yuk kita keluar kelas. Seandainya anak-anak nggak jumpain air di suatu perjalanan, atau di rumah lagi nggak ada air, yuk kita praktek. Praktek dong mereka. Oh, tayamum itu begini, tep 3 kali kemana tangan, tep 3 kali ke muka, tep 3 kali tangan sampai siku. Kira-kira mana yang anak langsung paham? Yang dijelaskan sama guru atau yang dipraktekkan sama guru dan dia sendiri? Yang dipraktekkan. Praktekkan, Bu. Ya. Yang dipraktekkan. Itulah pembelajaran bermakna Bapak Ibu. Saya bilang.
Jadi menjembatani mahasiswa, menjembatani siswa dari hal yang konteks menjadi hal yang lebih bermakna. Nah, itu dia. Bisa dipahami Ibu Aisyah dan Bapak Ibu semua? Bisa Bu, jelas Bu. Sekarang, Insyaallah, Bu. baik. Insyaallah, Bu. Perlahan-lahan menyerap. Ya, Perlahan-perlahan. Good habis. baik. Nggak apa-apa, pelan-pelan kita. Baik, Pak Tengku Abdurrahim. Ngomong, silakan. Mana Tengku Abdurrahim? Saya mau fotonya dong, saya nanti nggak kenal, nggak mau buka kameranya. Lagi ini Bu, dengar suara saya Bu, Lagi apa? dengar suara saya Bu. Iya, Iya itu buka ditutup. dibuka video dulu. Iya Bu, lagi proses Bu. Oh ya, oke. Takut ini. Nah, kan cakep. Nanti Oke, tak Bu. kenal maka ta'aruf, ya kan? Nggak tahu Iya, saya Bu. ini mahasiswa saya. Kenal Baik, maka silakan tak Pak sayang. Tengku. Pak Tengku kenalin kelas apa, asal dari mana? Oke. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Tengku Abdurrahim dari kelas Madrasah SK Ibu dari MTS Negeri 1 Rokan Hulu, Provinsi Riau. Wah, Riau. Ya, oke. Hmm. Silakan. Ya, alhamdulillah Bu. Gini Bu, pertanyaan saya tadi sama dengan pertanyaan sebelumnya. Alhamdulillah sudah terjawab Bu, kan artinya dalam beberapa hari ini yang mengganggu pikiran saya itu Bu, artinya ada 3 tugas, ada 3 poin yang harus kami cari, harus kami jawab gitu kan. Tetapi kami masih meraba-raba Bu, kami belum ngerti apa itu konsep gitu kan. Kemudian kontekstualitasnya bagaimana, kemudian selanjutnya refleksinya bagaimana. Alhamdulillah dari pemaparan Ibu tadi, ya sedikit banyaknya kami sudah paham Bu, artinya apa nanti akan dikerjakan Bu. Ya cuma itu aja Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu dah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, makasih Pak Teguh. Alhamdulillah Bu. Pak, Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ansyaruddin. Yuk. Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Ansyaruddin. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan berarti, Bu, dari 3 konsep itu, yang 3 tugas itu, berarti poin 1, 2, dan 3 itu harus berkaitan, Bu ya? Iya, Atau loh, Pak. Harus. Misalnya kita lagi poin 1 membahas miskonsepsi. Poin 2-nya juga miskonsepsi. Poin Ya, konteks 3-nya Bu. miskonsepsi. Kan 3 konsep kan, berarti 3 miskonsepsi. Mereka belajar, terus satu lagi apa tadi saya contohin, kecemasan. Istilahnya gini, kalau yang di ketiga konsepnya kita membahas nasi goreng, kemudian rujak, kemudian apa lagi ya? Acar. Acar. Berarti di yang kedua kita juga harus membahas ketiga itu. Yang di ketiga kita juga harus membahas ketiga itu. Begitu. Itu yang pertama, Bu. Ya, paham. Terima kasih, Bu. Yang kedua, artinya dari materi yang ada supaya terhindar dari plagiarisme, berarti kami harus keluar dari konteks itu, Bu. Konteks Gini. Ya, udah paham maksud saya. Sendiri gitu, Bu. Ya, oke. Artinya, saya kasih trik untuk menghindari plagiarisme. Kita baca dulu KB1-nya. Kalau kita baca KB1, kita udah mulai mengembang. Dapat dong 3 konsep, ya kan? 3 konsep itu udah dapat. Tentang nasi goreng, tentang acar, tentang rujak. Cari di internet. Nasi goreng itu sebenarnya apa sih? Cari aja dulu. Baca dulu tentang nasi goreng tadi sampai habis. Oh, rujak itu apa sih? Asalnya dari mana sih? Isinya apa aja sih? Ini menurut teori ya, yang ada di internet. Yang terakhir adalah acar. Acar itu apa sih asal-usulnya? Kenapa bisa jadi acar namanya? Udah. Dari yang kita pelajari, yakin saya, kita bisa menguraikan di nomor 2, kita bisa menguraikan di nomor 3, dengan bahasa kita sendiri. Kenapa? Saya tanya, kalau Bapak memilih rujak, nasi goreng, dan acar tadi di Rokan Hill di Riau, apakah Pak Tengku Abdurrahim yang di provinsi lain juga memilih 3 tema itu, konsep itu? Enggak kan? Tidak. Nah, itu dia. Itu pasti menghindari. Enggak mungkin sama.
Nah, itu menghindari plagiarismenya. Udah paham, Pak An? Udah paham, Bu? Oke, Ada alhamdulillah. lagi satu, Bu. Banyak Kalau- sekali Bapak ini. Oke. Satu lagi. Oke, satu lagi. Oke, terus. Ini kan mengenai Namanya apakah kesulitan, kita Bu. di Iya, PPG nggak ini, apa-apa. Bu. Iya. Jadi selama kita PPG ini kan ini kan 3 bulan. Iya. Jadi kita harus ikut semua satu modul sampai 10, kemudian nanti 2-3-nya 3 bulan yang akan datang. Andai, karena kita tidak tahu situasi, Bu. Andai ada satu hal yang tidak bisa kita hindarkan, contohnya musibah atau apalah, itu bagaimana, Bu? Solusinya gimana? Gimana ya? Karena gini, Bu. Iya. Gini, kemarin kakak saya masuk rumah sakit, Bu. Jadi harus saya yang jemput dia, harus masuk rumah sakit gitu. Nah, jadi saya bingung. Jadi, meninggalkan dia sendiri, sementara ini harus jalan. Itu gimana, Bu? Solusinya gimana? Kalau misalnya sebenarnya saya kalau itu nggak berani menjawab karena itu soal kemanusiaan sebenarnya, ya kan? Tetapi Iya, Bu. satu itu sisi, menjadi pertanyaan bagi kami semua kan? tapi ini selain soal kemanusiaan, tapi ini juga soal waktu yang terus berjalan betul. sebagai tanggung jawab Bapak Ibu masing-masing. Saya pahami maksudnya, memang saya pahami. Itulah mengapa kita perlu perlu manajemen waktu. Oh ya, saya mau sampaikan, ini Bapak Ibu mohon maaf, ada kasus di kampus luar itu pada 2 tahun lalu, bukan di kampus kami, tapi di kampus luar. Dia, Bu, tes akhir modul, ya, sebentar. Tes akhir modulnya itu Bapak Ibu kan di jam 15.00 sampai jam 18.00. Kejadiannya tahu apa Bapak Ibu? Antara jam 15.00 sampai 18.00 ayahnya meninggal dunia. Itu kejadiannya. Saya diceritain. Nah, dia bingung dong. Dia nelpon dosennya atau kaprodinya atau apa, Bu, gimana? Jadi kaprodinya nggak bisa menjawab, tapi mensolusikan gini. Bapak fokus dulu di apa? Masuk ke kamar sebentar aja, 15 menit aja. Karena kan tam itu kita maksimal 20 menit kan? 20 menit saja, 15 sampai 20 menit masuk kamar sebentar aja Bapak hadir ujian, udah gitu. Karena gini, ketika setelah 20 menit Bapak lagi selesaikan tanggung jawab sebagai anak sama orang tua. Itu yang disampaikan Kaprodi. Karena seperti tadi lagi-lagi, ini soal kemanusiaan. Kita nggak tahu musibah kapan. Iya benar kan Bapak Ibu ya. Tetapi kami juga tidak berani membilang, udah Pak berhenti, Bu berhenti. Nggak bisa karena hidup terus berjalan. Kita terus waktunya berjalan, hidup kita terus berjalan, dan kita yang punya tanggung jawab atas diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. Nah itu mungkin Pak An, saya nggak berani apa kali, tapi inilah yang realita terjadi di PPG itu. Nah gitu. Oke, bisa Pak An? Dipahami ya maksud saya ya? Siap. Oke, ada lagi? Pak An selesai? Siapa lagi ya? Saya mau lihat yang raise hand, nggak ada lagi ya? Oke. Nah, ada lagi terkait jaringan atau apa itu udah memang harus kita atasi bersama ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Siapa nih? Bu Haryani ya? Oh, Bu Haryani dulu. Oke, silakan Bu Haryani. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini saya mau bertanya tentang free test, bukan? Jadi waktu hari pertama itu kan ada jadwalnya free testnya itu pukul 7 ya, Bu. Oke. Tadi Ibu bilang seandainya sesudah salat subuh dibuka itu juga sudah bisa. Apakah kita bisa mengerjakan free test, Bu? Pukul 7 itu disarankan sama siapa namanya, sama pusat. Sebenarnya dia sudah dibuka di pukul 00 malam. Nah, kayak ini malam ini
Malam ini Iya, jam Bu. 00 udah masuk pretest modul 2. Jadi Bapak Ibu boleh mengerjakan, misalnya belum tidur nih jam 12 malam. Jadi boleh itu jam 12:30 buka, apa udah bisa? Kalau belum bisa berarti sistemnya belum. Pokoknya Iya, Bu. gini ya, kayak mana ya? Waktu itu waktu yang diberikan itu membantu Bapak Ibu semua untuk memanajemen waktu. Tetapi seandainya manajemen waktu Bapak Ibu lebih bagus, nggak masalah. Berarti yang saya bilang, ingat hari pertama itu KB1, KB2 semua dikerjakan termasuk tes formatif 1, 2. Hari kedua KB3, KB4 termasuk tes formatif KB3, KB4. Hari ketiga PJBL atau PJBL, kemudian TAM, tes akhir modul. Itu jangan sampai ketinggalan. Ya, Iya, Bu. oke. Bu Iya, Haryani Bu. selesai. Tadi ada Pak apa ya? Pak Arwan ya? Iya, Pak Arwan. Pak Arwan dari kenalin kelas apa dari? Iya, Pak Arwan dari Siak, Riau. Oh, siap. Oke, silahkan. Kelas apa? Kelas apa ini? Kelas apa? Kelas SKI, Madrasah. SKI. Oke. Baik, tentang PBL, Bu. Kemarin alhamdulillah udah dapat pemahaman. Jadi PBL yang kemarin itu saya masukkan sesuai fakta itu. Dan mohon maaf juga kemarin resume saya belum juga paham tadi apa kemarin. Jadi untuk ke depan ini udah paham yang apa disampaikan oleh Ibu. Jadi resume analisis berarti sesuai kaitan fakta yang apa di tempat kejadian kita ngajar gitu. Benar, boleh. Itu lebih bagus. Jadi nggak ada masalah di rumahnya Pak Arwan sama dengan masalahnya di rumah Pak Hanif. Kan nggak mungkin, ya kan? Nah, itulah salah satu cikal bakal tidak mungkin ada plagiarisme. Nah, gitu. Terus apa lagi? Tadi masalah pretest ya, jadi mohon maaf juga tadi kan udah Ibu jawab. Pretest kemarin saya juga telat kemarin kan karena kondisi dari perangkat sekolah ke apa kemarin kan, jadi telat, jadi tidak ada persiapan, jadi pretest kemarin ya lumayan 25 nilainya gitu kan. Alhamdulillah. Sama Pak. Nggak apa-apa, belajar lagi. Semangat Marwan. Jadi dari subuh boleh dikerjakan pretest, Bu? Gimana? Habis subuh itu boleh dikerjakan pretest gitu. Setelah Tadi tahajud. saya bilang jam 12:30 malam sebelum subuh juga boleh, Pak Arwan. Apalagi setelah subuh atau sebelum subuh. Setelah tahajud, Bu. Pak Arwan nggak usah tidur, kerjakan aja malam-malam sekalian. Oke, sekarang Bu Karina. Sudah paham, Bu. Terima kasih. Oke, mantap. Bu Karina, mana Bu Karina? Cepat. Ya, Bu. Saya. Kenalin dari mana? Kelas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Dewiyanti dari kelas Nahrasia. Iya, oke. Ya, yang mau saya tanyain, Bu, untuk ngerjain tugas itu, apakah online-nya itu mempengaruhi? Maksudnya, apakah dia lebih cepat itu lebih baik atau memang harus ada batas maksimal? Oh, enggak. Lebih cepat lebih baik diupload biar cepat dosennya periksa. Kalau misalnya dosennya Jadi, periksa kalau maksudnya dibalikin, ya langsung kadang punya Bu Karina ada yang salah. Cepat diperbaiki. Kok diperbaiki nanti cepat juga Ibu upload lagi, nggak sampai malam-malam kayak gitu. Nah, kan? gitu. Jadi maksudnya nggak harus semuanya satu hari itu sampai 3 jam atau 2 jam gitu nggak? Maksud 3 jam 2 jam gimana Bu Karina ya? Saya nggak Ya paham. maksudnya kan kayak kemarin kan jadwal itu kayak resume itu kan KB1 itu sekitar 1 jam kan gitu, KB2 1 jam gitu, maksudnya Itu apa kan harus oke. Itu yang saya katakan.
itu dibuat info manajemen waktu dari pusat. Kembali lagi ke kita. Kayak tadi siapa Bu apa yang nanya, pretest itu dimulai jam 7 Bu. Kami apa sebelum subuh boleh? Saya bilang kalau memang bisa kenapa enggak? Kalau sistem udah buka, yang penting Bapak Ibu udah siap. Jangan baru bangun tidur ngantuk-ngantuk, tiba-tiba sok-sokan mau pretest. Kayak mana mau pretest bangun tidur? Kita masih apa namanya arwahnya belum balik. Apa yang mau dijawab? Jadi kembali ke kita. Oke, saya mau bangun tidur, saya wudhu dulu. Saya mau ke kamar mandi dulu, BAB dulu. Kemudian setelah itu saya sholat dulu sebentar, sholat tahajud misalnya gitu. Nah setelah itu ujian fokus. Nah itu ya silahkan aja gitu. Intinya apa? Balik lagi. Manajemen waktu Bapak Ibu harus benar-benar. Ya. Terus yang kedua, Bu. Yang kedua, kalau sudah lengkap nilai ya, sudah lengkap, cuman ada beberapa nilai yang memang rendah itu, tapi dia di keseluruhan itu dia sudah menyeluruh, sudah lulus, maksudnya gitu. Itu mempengaruhi atau tidak? Pokoknya kita nilai KKM kita 70. Kalau udah di bawah 70 udah pasti remedial. Kalau di atas berarti insya Allah aman. Cuman lebih baik belajar dari pengalaman, jangan rendah. Tingkat makin meningkat. Kalau modul 1 Bapak Ibu udah rendah, misalnya gini, Bapak Ibu modul 1, sebentar ya. Sebentar aja nak, saya ribut. Jadi gini, pada saat modul 1 nilai Bapak Ibu itu 71. Lulus kan? Tapi lulusnya itu aduh nilainya itu gimana gitu menurut Bapak Ibu. Tingkatkan di modul 2, tingkatkan semakin meningkat. Jadi akumulasi tingkatan itu lebih tinggi. Saya balik lagi ke ujian nasional. Bahasa Indonesianya 71. Matematikanya meningkat. Bahasa Inggrisnya meningkat. Artinya kita mengambil rata-rata. Tapi kalau selama bahasa Indonesianya 71, matematika 72, bahasa Inggrisnya 73, berarti rata-ratanya 72. Kan sama juga. Lulus sih, tapi ya nilainya kurang puas. Gitu. Oke, sudah Bu Karina ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewianti, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dewianti, Bu, dari Aceh Utara, Luk Sukun. Oke. Nah, ini saya mau tanya, Bu. Kelas apa, Ibu? Kelas akidah, Bu. Akidah akhlak. Oh, akidah akhlak, oke. Ya. Jika bukan kita lagi ikut TAM, misalnya ujian formatif, pretest ataupun TAM. Tiba-tiba kan lampunya itu mati, sedangkan pakai WiFi, dah terhenti sistemnya. Apakah bisa ikut lagi itu, Bu? Bisa sebenarnya, jadi harus gerak cepat untuk pakai data HP. Oh ya, ya. Harus pakai datanya yang cepat. Ya, Bu. Gitu Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Oke, Pak Suhermanto, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhermanto dari mana? Perkenalkan, nama dari kelompok Nahrasiah ya, dari Lampung, Provinsi Lampung, Bu. Lampung, oke. Kayak mana Pak Suhermanto? Jadi pemaparannya menambah wawasan kami. Terus pertanyaan saya adalah di menu dashboard itu kan ada waktu tuh, Bu. Apakah waktu itu mempengaruhi penilaian kita gitu dalam membuka aplikasi menu? Ya, yang di dashboard sebelah kanan bawah ya. 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 Itu menyatakan dalam sehari Bapak Ibu berapa lama online. Dah. Jadi kalau buat tugas, upload tugas itu terdata online. Seandainya tiba-tiba nilai Bapak Ibu masuk ke sistemnya dosen, tetapi online-nya cuma 1 menit. Masuk akal atau tidak? Ya enggak, Bu. Rugi, enggak. Ya. Kenapa? Karena ujian aja kita minimal 10 menit, benar? Nah, jadi perlu dicurigai. Oh, ini ada main-main. Dan sistem itu yang berpengaruh akan terlapor ke pusat kemenang, bukan kami.
tapi pusat kemana. Walaupun tam modul 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-nya itu lulus tanpa remedi, dilihat total menitnya nggak masuk akal, maka akan jadi pertimbangan ternyata Bapak Ibu itu tidak layak lulus. Tuh. Jadi bisa dikatakan menu dashboard di menit itu mempengaruhi juga gitu Bu hasil Yes. nilai. Nah, logikanya saya di situ tadi. Oke, bisa diterima Pak Suhermanto? Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, sekarang Ibu Suratmi. Bu, saya dari Ibu Suratmi dari Siak Riau. Riau, oke, kelas apa? Kelas Madrasah SKI, Bu. Oke, silahkan. Apa yang Bu Suratmi sampaikan? Kemarin kan ada beberapa poin dan saya itu termasuk sulit, paling sulit, dan kemarin itu dikembalikan revisi itu untuk beberapa kali terkait dengan kearifan lokal, Bu. Ya, terus. Nah, apakah semua kearifan lokal itu bisa dijadikan contoh seperti kami lah yang kelasnya Madrasah SKI itu, Bu? Apa ya? Saya apa ya kearifan lokal dari Riau? Coba sebutkan dulu satu, coba. Kayak punya kami kan ada, kalau Istana Siak bisa lah Bu, tapi kalau tentang perkebunan kayak gitu apa bisa Bu masuk kepada materi SKI? Kenapa nggak bisa? Sejarah kebudayaan Islam lagi. Terus maksudnya tentang kearifan lokal. Saya nggak apa ya? Gimana ya? Saya nggak kearifan lokal itu kita yang gini. Cari kita definisi kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah suatu budaya, local wisdom dari daerah kita masing-masing yang bisa menjadi sumber belajar siswa. Sebentar, Ibu dari Siak ya? Bentar ya. Kearifan lokal dari bentar. Kearifan bentar ya. Bentar. Saya share screen aja coba. Iya, itu sinyal Ibu, Bu Sebentar, nih kita buat kearifan lokal dari budaya Riau. Nah, misal apa ya? Saya nggak tahu nih, karena kan saya orang Aceh nih. Nah, nih kearifan lokal Melayu Riau dalam melestarikan pohon adat sialang. Ada kok. Ada Bu, Dusan. Pelajari ini. Kaitkan dengan sejarah kebudayaan Islamnya apa? Sejarah kebudayaan Islam terkait pohon. Ayo ingat, ada pohon kurma yang menangis. Gara-gara pohon itu tidak lagi dinaungi oleh Rasulullah. Ada kok. Saya orang matematika aja tahu. Bisa Bu Suratmi nanti. Jadi gitu. Apa? Ada naungan pohon. Pohonnya pohon kurma yang menangis gara-gara Rasulullah tidak bersandar lagi di bawah pohon itu. Atau dikaitkannya dengan materi gitu ya Bu? Iya, tapi materi modul ya Bu. Itu modul ya. Kita pahami modul. Modul apa hari ini? Bukan tentang ininya. Jangan salah lagi nih. Itu maksudnya saya kasih contoh. Bukan tentang kejurusannya. Belum, ini masih pedagogi, belum masuk profesional. Makanya saya nggak mau jelasin dulu tentang profesional. Profesional itu ilmu kepayan, ilmu ke-SKI-an, ilmu Quran hadis. Saya sekarang masih menjelaskan tentang pedagogi. Apa itu pedagogi? Teori pembelajaran, pendidikan profesi guru, dan lain-lain. Oke, udah paham ya Bu Suratmi ya? Njeh ya? Sedikit-sedikit masuk lah Bu. Oke, alhamdulillah. Wes, ada lagi. Siapa yang mau bertanya? Mengenai kearifan lokal tadi, Bu, yang susah itu mengintegrasikannya, Bu. Mengintegrasikan kearifan lokal itu ke dalam pelajaran itu yang susah. Integrasi itu apa, Pak Aan?
memasukkan apa itu? Apa? Yuk, coba. Kalau saya sama mahasiswa saya tanya. Kalau dia nanya, saya nanya balik. Integrasi itu apa? Memasukkan atau mengaitkan, mengkolaborasi. Iya. Iya. Mengkolaborasikan. Iya. Kait kearifan lokal. Kita yang punya Lokal. daerah, kita yang paham daerah itu, kira-kira kearifan lokal yang ini tadi, saya kaitkan ke materi ajar tentang ini, apa ya? Nah, itu memang disuruh kita berpikir, Bu, Pak. Berpikir kritis namanya, critical thinking. Berpikir kritis. Memang betul-betul, Pak. Memang saya nggak paham, Bu. Cara pahamnya kayak saya bilang, buka Google. Pelajari dulu, integrasi itu begini. Apa hubungan atau keterkaitan antara kearifan lokal budaya Riau dengan sejarah kebudayaan Islam? Silahkan. Pelajari, baca, bukan dikopas. Pelajari, baca, pasti masuk ke bacaan. Kayak Pak Aan, kalau baca koran. Pak Aan baca koran tentang berita hari ini. Ya kan? Saya tanya sama Bapak. Bapak lagi cerita tuh sama istri di rumah. Lagi bicara sama istri di rumah. Bu, tadi di koran begini-begini. Pertanyaannya begini-begininya itu apakah dari baris pertama sampai baris terakhir sama persis yang Bapak sampaikan? Atau Bapak merangkum inti dari koran tersebut? Merangkum lah. Itu dia poinnya. Paham Pak Aan? Paham, Bu. Oke. Ada lagi yang mau curhat sama saya? Kalau enggak saya mau stop nih, saya belum masak. Sudah gugup duluan, Ibu. Yes, alhamdulillah. Ada ya? Nggak ada. Oke, kalau begitu saya mau kasih motivasi untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, saya selalu bilang itu udah dari masa orientasi. Ini ada rentang 1 hari untuk istirahat. Bicarakan sama pasangan, bicarakan sama anak. Mohon doa restu suamiku, istriku, anakku lagi berjuang ini untuk masa depan bapakmu, masa depan ibu, masa depan suami. Kenapa? Bapak ibu tuh udah berjuang berapa tahun untuk masuk daftar ini. Itu yang pertama, ingat. Yang kedua, udah masuk lo di sini. Sekarang Bapak Ibu disuruh dan dipaksa, saya bilang terus, disuruh dan dipaksa berjuang 3 bulan aja capeknya. Lelah memang, sama-sama lelah. Wali kelasnya lelah, dosennya lelah, kaprodinya, sekprodinya juga lelah. Apalagi Bapak Ibunya juga lelah. 24 jam kami harus melayani Bapak Ibu. Nah, kelelahan itu jangan sampai sia-sia. Kami berharap bisa lulus semuanya. Kami hanya LPTK penyelenggara, bukan orang yang meluluskan Bapak Ibu. Yang meluluskan Bapak Ibu adalah tangan Ibu, usaha Bapak Ibu, dan doa Bapak Ibu sendiri. Itu dia. Nah, berjuang. Analisis yang benar. Jangan plagiarisme. Baca yang benar, jangan plagiarisme. Kemudian ujian yang benar. Harus atur waktu, jangan sampai lupa, jangan sampai lupa. Ini kemarin modul 1 udah terlewati. Mulai besok modul 2 harus sudah maksimal. Kalau kemarin modul 1 nilai 71, kalau bisa ini dah harus meningkat di modul 2. Bisa Bapak Ibu semua? Insya Allah. Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Pokoknya harus. Bisa, Bu. Bisa. Supaya kita sama-sama yudisiumnya sama-sama, wisudanya juga sama-sama ya. Amin. 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 Supaya doanya kencang. Yang bapak-bapak minta doa restu sama istri, istri minta doa restu sama bapak-bapaknya, suaminya. Hilang masalah itu. Nah, kemudian masalah psikologis. Pasti akan ada emosi yang terbentuk saat pembuatan tugas. Betul banget, Bu. Betul, saya pahami emosi itu. Tapi tolong emosi itu wajar, tapi emosi itu harus dikontrol. Jangan gara-gara berantem sama istri, yang istri juga berantem sama suami.
Ya, Bu. Kemarin ada yang curhat sama curhatnya, Bu, saya kumat darah tinggi saya. Allahu Akbar. Saya bilang. Bu, darah tinggi, asam urat, Kolesterol, asam urat, rematik. Saya bilang, Banyak umurnya dapat ke atas. benar, saya pahami. Jadi apa namanya? Benar-benar. Saya katakan kenapa kita butuh support system dari pasangan kita supaya pasangan kita paham ketika kita lagi begini. Oh, suami saya butuh makanan, berarti saya sediain istri saya butuh saya ngurus anak. Itu terserah urusan rumah tangga. Terkait ada atau tidak ya, tapi intinya kita udah menyampaikan sama pasangan kita bahwasanya ini emosi saya lagi terkuras, mohon itu. Nah, itu juga menjaga kesehatan Bapak Ibu. Makanya kenapa saya bilang sebelum jam 6 sudah beres, jangan nanti begadang lagi untuk revisi. Akhirnya apa? Tidur telat, besok harus bangun cepat. Nah, bisa ya semua ya. Saya nggak mau banyak Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. bisa Jalan kami, Bu. meningkat. Ya. Bisa, insya Allah. Ya, Udah paham sekarang, udah paham. Alhamdulillah. Mulai besok janji ya, semuanya udah harus komitmen Insya Allah, berubah, Bu. meningkat. Insya Allah, Bu. Insya Jangan Allah. ada yang tinggal apapun. Oke? Iya, insya Allah kemarin. Oke, Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Maaf ini hari Minggunya saya ganggu. Gak apa-apa, Bu. Nah, insya Allah dimudahkan, dilancarkan semuanya. Gampang. Ya, yang penting jangan lupa berdoa. Berdoa sama Allah, serahkan sama Allah. Kalau bisa setiap habis subuh, sedekah subuh niatkan terus ya Allah, mudahkan lancarkan PPG ini, mudahkan saya semoga lulus. Sedekah subuh terus Bapak Ibu, ambil kotak, ambil celengan setengah subuh sehari 5.000 setiap hari. Nanti itu Bapak Ibu niatkan supaya Allah mudahkan. Ya, gitu ya. Saya ceramah sama guru PAI, sama guru SKI, sama madrasah. Kan malu saya sama kita. Oke, Bu. Baik, Makasih, kita Bu. akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.